Marcel Lovers buat suatu kehormatan satu event sama abang-abangan gue nih. Kata 45 ya, kata 45 ya enggak. Abang gue ya bersama Om Bogel. Salam Om Bogel. Om Bogel, kebetulan ketemu di sini ada satu lagi nih, jawara kita. Juara dunia gempet-gempetan. Om Hotman, DJ Hotman, dan satu lagi abang kita, Bang Diki. Kemudian lagi ada di acaranya Terus 40. Acara apa nih Om? Temu kangen. Temu kangen? Hah? Oh temu kangen, bukan HBH ya? Udah lewat lah. Ya, awalnya sih maunya ABH. Awalnya Ah. kita mau ABH, tapi pas karena udah kelamaan ABH, akhirnya ya kita ganti judul aja. Jadi KHB. Ya, HBH bukan Idul Fitri nih, Idul Adha. Ya dewa, sebenarnya masih banyak yang itu, cuman nggak ada yang cukup kita dengan para pakar-pakarnya dari 93. Kemudian nih sebelum 93 nih, ya Om ya. Bogel 93 Om Bogel dari 5 pagi, 5 negeri, Om Hotman dari dari Om Diki dari Pagi. 1, saya dari 4. ini perwakilan semua ya. Perwakilan alhamdulillah. Jadi 2 pagi, 2 siang. Ya. Kalau lu bukan pagi siang. Pagi. Ada 24 jam. Kalau Hotman itu, Kalau pagi siang omen. Ya, makanya. Omen. Omen pagi siang. kalau Hotman ini pergi gelap pulang gelap. Kata matahari. Aliran sekat dong gua. Ini pasar baru. Om, oke ya, nih gua kebetulan nih, udah lama. Tadi sering ketemu, baru sekarang doang nih. Buat Lupa Tommy aja lu ketemu gua. ketemu mah hampir sering, cuman ini kan buat ngobrol-ngobrol kayak gini susah. Iya. Ya kan? Ini Om, gua pengen ngambil dari cerita sejarahnya itu sepatu dulu awalnya. Cuman gua kan belum ada nih. Iya kan? Awal cerita sepatu itu gue kenal si Supasio, teman ente lah sebagai apa namanya pelaku sejarah istilahnya ngalamin di saat itu tahun itu ya kan. Gimana tuh Om? Awalnya terbentuknya 40. Jadi seingat gua, Sus 40 itu dibentuk waktu kita lagi sholat Jumat. Berkah banget dong kalau gitu. Hari baik. Hari baik, karena Ah, waktu itu kita sholat Jumat, kita pada ngumpul di Istiqlal, kita sholat Jumat, dan Itu berarti bolos dong kita dong tuh. kan sholat Jumat, Oh, pas pulang, pulang pasti balik. pulang. Terus kita ngobrol-ngobrol, Gel, bikin dong, waktu gitu. Dulu memang waktu itu zamannya Poik di tahun 91 ya. Pertama kali dibuat untuk anak 40 itu ada UB40. Wow, namanya itu. UB40. Namanya UB40. Ya, itu yang idenya siapa itu? itu waktu itu Poik. Oh, Poik. Poik tahun berapa ya? 91 angkatan ini. Angkatan 91. Oh, berarti kita kelas gua kelas 1 ya, dia kelas 3 dia ya. Iya. Itu masih SMP. Kita kali. Jadi di UB40 itu hanya berselang zamannya Poik aja. UB40 juga view-nya sama V-nya kita nggak tahu artinya. Yang penting karena itu salah satu grup band. Oke, reggae itu. Reggae, karena di belakangnya ada 40 dan kita naik bis waktu itu bis kita nomornya 40, jadilah dicetuslah UB40. Pas Poik lulus waktu taman 92 berarti itu punya Sus 40 ini. Jadi kita waktu itu anak yang pulang ke timur itu pada ngumpul di Istiqlal bilang, ayo dong anak 40 bikin dong seperti anak 80, seperti anak 913. Kira-kira apa ya, kita cari lah saat itu, kita ngobrol, terbentuklah Cus yang waktu itu diperangkasai yang menciptakan namanya Weki. Itu anak grafika. Jadi Cus aja Gel, kenapa Cus Wek? Ya kalau kita kan dulu kan masih suka ngecus gitu loh. Jangan ada Cus itu
Dan kita aktifkan sama-sama, terbentuklah nama Central United School. Oh. Yang ini yang kita lihat. Yang itu. Ini juga deh. Central United School. Sombong kali, gua juga nih. Jadinya pas lagi terbentuk Central United School itu, kebetulan banget kita punya terminal di Cililitan. Waktu itu Cilitan ya. Oke. Cililitan Base base campnya kita. Di depan terminal kita itu ada taman pas lampu merah. Nah, disitulah kita displesetin menjadi Cililitan untuk Nusantara. Oh, berarti ada. Waktu itu tahun 92 hari Jumat. Oh, 92 itu Om ya. Ya. Masih saat itu. Nah, disitulah terus sampai sekarang masih ada, sampai sekarang dipakai juga kalau saya lihat sama anak Israel, sama Ya. MKM, Benar-benar KM juga pakai. karena mungkin sama Bukan cus dah. ya pulang ke Jalur. daerah Timur timur. mereka yang pada naik 40 tetap kebutuhannya dia pakai cus depannya. Cus. Dan dulu waktu masih ada saya kelas 3, kebetulan terminal rambutan itu baru berdiri ya. Dan di plesetin sama anak-anak jadi cruise waktu itu. Sempet cruise lampu rambutan untuk santai. Tapi itu nggak bisa membooming seperti nama cruise itu ya. Nah, tetap sampai sekarang Central United School itu yang masih Yang membooming. masih wah ini namanya. Namanya masih membooming lah. Dan ditetapkan sebagai salah satu nama basis dari anak-anak Papua. Berarti emang sebelumnya itu di era 91 ke bawah itu udah ada ex anak-anaknya juga ya. Anak-anaknya sudah ada eksis, tapi jujur waktu itu untuk khususnya anak yang pulang ke Cililitan itu mereka naik 806. Oh, sempat Naik 806. naik 86 jadinya. Berarti Karena- Om Boel ngalamin juga naik itu. Naik 806 saya. Oh, gitu. Karena sorry aja di zaman itu di jalur Jus 40 itu kita nggak ada musuh, Wow, sepi itu masih. Awal. masih Aman-aman aja gitu. Aman-aman Berarti aja. anak-anak baik-baik tuh dulu tuh. Iya. Dia masih jalur aman berarti nggak ini. nggak Berarti baik-baik. biar joroknya mogel dong. Karena Gua nggak ngomong. masa eranya dia yang paling banyak. Berarti Bang biang kerok lu Oh, Ger. gua nggak tahu tuh, gua nggak ngomong ya. Iya. Lo yang ngomong lo. Iya. Berarti kan jarak 91 ke bawah itu kan jalur 40 jalur aman kan? Aman. Aman, benar. Iya, berarti dia biang kerok. Aman. Ya, baik-baik. Iya. Kan? Baik. Kalau sakit di rumah sakit ya baik lah. dulu di jalur kita itu di jalur Jus 40 itu kita hanya ada sekitar masih 2 titik ya dulu ya. Di Moli ya. Di Kenari. Jadi jalurnya mana sih? Sebenarnya 40 itu kalau seandainya di pasar baru nih. Pulangnya apa mau perginya kita? Perginya deh, kalau Perginya perginya. dulu lah. Perginya itu rutenya sebenarnya mana tuh? Rutenya anak 40 itu arah menuju Salemba. Dewi Sartika, kita masuk Kampung Melayu. Krista, Kampung Melayu. Kampung Melayu, terus Negara. Matraman, Belan itu maksudnya ya? Iya. Matraman, Salemba. Nah, Salemba, Oke. saat masih di Salemba Cito itu dulu kita masih bisa ketawa-tawa, masih bisa bercanda gurau, Iya, iya. ahai, tapi kalau udah masuk ke namanya Kenari dulu, masih ada Kenari dulu. Kramat berarti jatuhnya. Iya. Depan rumah sakit Arema Tengah dong. Ridwan Moreksa, jadi di situ ada namanya Ridwan Moreksa, lihat dulu. Kenari itu Pak Kenari. Kenari, dan itu ada Jalan Kenari. anak SMA 7. Kalau paginya ya, dan ada sedikit bercanda di situ. Nah, baru kita di Rivoli. Nah, waktu Ketemu dulu ketiga Raden Saleh berarti ya. Dari Kenari ke Raden Cipto, Saleh itu tiga lingkarannya. Cipto. Ah, betul. Cipto dulu, Iya, Cipto, Cipto, Kenari, Iya. Raden Saleh. Ya, benar. Baru ketemunya Rivoli. nah, kita ketemu di Rivoli, ya itu sama anak SMA 10. Biasanya Dulu perempatan dulu tuh situ ya. Iya. Rivoli enggak. Enggak, tigaan dong. Enggak. Enggak, ada. Ya, Kan ada sebelah kanan Rivoli. Iya. seberangnya. Kalau nggak salah 40 kan belok kiri ya. Oh enggak, depannya lagi. Wintang. Witang itu depan lagi. Oh nggak lewat Patung Tani. Iya. Lewat patung Pak Tani. Benar, berarti lewat Patung Tani.
Tapi kan di poli dia Di dia kanan ada yang iya di poli kanan ambil lurus. Nanti depan baru ada pertigaan dia ambil belok kiri itu ya Kuitang. Oh, jadi nggak lewat Gunung Agung. Lewat. Tapi Enggak berapa tuh di poli. enggak. Gua ngerokok dulu deh. PRD lah. Kenapa sekarang udah berubah anak-anak? Iya. Anak-anak dulu biar tahu Oh, politik. Iya. keadaannya Ada. begini. Nah, dari situ kita karena pulangnya kita nggak ada arah melintang, syukur-syukur ketemu sama SMA 10 saat itu, makanya nggak ada tantangan buat kita orang yang pulang ke timur. Jadi kita naik 8 di 8 itu syukur-syukur kita bisa ketemu sama SMA Api di Jalan Surabaya dan juga SMA 7 di Stasiun Gambir. Kita turun di Pancoran, kita nyambung ke Cilitan naik 408 di Stingkat tahun 90. Arah itu ya. Dulu pentolan pertama anak Cius 40 orang Cina, Siapa tuh kayak? namanya Hendrik. Itu tahun berapa? Dia zamannya Bang Kedan. 90 berarti. Ya. 90. Jadi perlu diketahui anak 40 zaman kita bisa terbentuknya basis Cius 40 itu pentolan dari Cius 40 adalah orang Cina namanya Hendrik. Dia CS2, dia sahabat gua. Dia lulus diganti sama Poik, anak Berlan. Dia yang pernah membawa basis Cius 40. Poik lulus, ada lagi di bawahnya Poik. Ada lagi di bawah Poik lulus, ada lagi di bawahnya Poik gitu lagi yang dia membawa satu. Ya Diki Generasi ya. saat itu. Nah 40 mulai rame-ramenya di tahun 96-97. Kita akuin di tahun 96-97 adalah tahun di mana zaman Cius 40 itu mulai bersitegang dengan anak sekolah sampai anak kampung di jalur basis Itu udah panjang tuh di daerah itu udah panjang udah sampai kampung rambutan. daerah itu udah sampai kita bisa melewati satu hari itu sampai 15 sampai 17 titik tawuran satu rumah. Lu bisa bayangin 17 pulang ya kalau perginya paling masih 5-6. Iya. Itu kapan nyampe rumah kan kalau kan 17 tidak. Bisa pagi juga. Itulah makanya dibilang dia berangkat pagi, berangkat gelap, pulang gelap. Nah itu oke sebenarnya bukan gua. Bukan main tuh. Memang saya akuin di zaman saya 93 itu sama Diki juga kita nggak terlalu baik dan berat lah saat itu. Pencetus juga sih istilahnya untuk keributan-keributan di titik-titik yang Ya, lainnya ya. memang saya akuin kalau di waktu 93 itu sistem kita menjajah. Kita menjajah semua sekolah-sekolah yang ada di jalur kita, apalagi di jalur sudah lewati Cilitan ke sana itu kita jaga semua sekolah-sekolah yang ada di sepanjang jalan itu. Nah, di 94 saya lulus sama Diki, Iya. mulailah itu di zaman kita semakin menjajah sampai kita mengambil apa benda anak-anak sekolah yang di jalur Cius 40 itu. Sampai tahun 95 pun kita masih seperti itu. Nah, makanya di jalur Cius 40 itu yang paling berbahaya di zaman 96, 97. Karena yang dulu pada di betak-betak ini, sekolah-sekolah yang pada di aniaya sama Kompas lah hitungannya. Kompas lah ya. Itu mulai bangkit, mulai Berontak. ya. Dari zaman ini sepanjang jalan sampai ribut dari Itu banyak emang Om. Di pas sejak dari Cilitan ke sana tuh sampai kampung rambutan. Sekolah-sekolah yang jadi rival tuh istilahnya. Itu tambahan doang kalau misalnya dari Cililitan sampai Iya. Kampung Rambutan. Tapi kalau yang pokoknya itu dari Cililitan sampai Pasar Baru, Iya. ya itu apa aja deh? ya, Dari Cililitan hitungannya kalau buat pergi atau pulangnya. ya tadi saya bilang kalau di Cius 40 ini bukan sama pelajar aja kita ribut sama orang kampung.
Contohnya ya kalau misalnya di berangkatnya aja ya, kita akan berbenturan sama anak-anak yang ada di Budiasi. Di rumah sakit Budiasi itu awal pertama anak siang untuk tempur di situ. Lewat lagi di Kampung Melayu dengan anak BM. Lewat lagi BM di situ tuh itu Iya, itu ya, di situ. basecampnya di situ deh. itu titik kedua di BM. Titik ketiga itu di Kelor. Titik keempat itu di Berlan. Nah, titik kelima yang mungkin di Israel. Sampai di titik keenam di Ripoli. Sampai ketemu di Gambir juga. Nah itu sendiri lah. Kalau nggak salah dulu gue sempet ngerasain kita rendengan tuh di Gambir. Pernah kalau nggak salah. Pas sampai di Gambir tuh rendengan tahun 40. Temu. Iya, Itu gue benar pas siang, anak saya juga lewat, rendengan itu. Itu ingat banget itu sempet rendengan tuh di Gambir. Anak 3 habis kalau nggak salah. Pas kebenaran ketemu kan? Sama 900 mungkin. Ya, pokoknya ketiga bis aja gue ingat. Iya, anak Cepet 900. rame. Gitu. Gue nggak mau begitu sama kejadian, tapi gue pernah rendengan 40 rame. Terus, lagi om, lanjut. Pas pulangnya kayak lanjutin yang tadi. Pas Pulangnya pulangnya kita akan berbenturan sama anak Poncol 30 di Senen persisnya. di Senen Senen. sama di Ripoli. Ya. Dan di situ kita ketemu sama Doski. Nah, yang pernah saya omongin juga ya di konten saya juga nggak ada. Di situ tertulis dengan nama Poncol 30. Basis Poncol 30. Berarti kebun nanas kalau nggak salah ya? Bukan. 30 itu jurusan ke Oh. daerah Jakarta Barat ya. Ya, alat harmoni ini Roxy, bukan Roxy sih. apa? Iya. Roxy ya? Iya. Ya. Ya notabene-nya saya walaupun sudah lulus sampai saya udah alumni masih nongkrong di Pasar Baru, bis 30 itu lewat di Pasar Baru. Iya. Tapi nggak ada tuh yang gantungan teriak-teriak rival kami, nggak ada. Contohnya kok ada tertulis nama Poncol. Poncol 30. Apa dia berangkatnya lewat mana? Dia khusus pulangnya aja nih 30. Ya, bagi kami yang namanya basis itu pulang pergi harus naik di situ, bukan pulangnya aja naik di situ. Perginya kagak. Waalaikumsalam. Sorry ya, bukannya saya untuk memacu. Ini cuma buat penjelasan aja yang membuat nggak masuk di akal saya. Kalau ada sebuah basis yang perginya nggak ada tapi pulangnya ada. Pokoknya ada, atau ada gitu. Contohnya ada. Maaf ya untuk anak Poncol. Sorry. Bagi gua Sus 40 masih eksis sampai sekarang, sampai hari ini pun juga kita ada pertemuan di Villa Box Salada untuk mempertemukan semua anak-anak 40 yang telah tercecer di mana aja untuk bisa bersilaturahmi bersama senior-senior atau junior-junior ya. Ya, tapi ini memang bukan banget. Lagi ada acara di Villa Box Salada ya? Iya. Villa Box Salada. Acaranya silaturahmi Sus 40. Nah, inilah hasilnya nih, satu frame lah istilahnya dengan Om Bogen, dengan DJ Hotman, dengan Bang Diki. Ya, kita ngobrol lah, ngobrol santai. Iyalah. Banyak ribuan cerita untuk basis 40. Makanya itu kan gue pengen ngorek, itu kan belum sering ketemu, belum pernah satu frame. Sayang nih Weki, lagi ada urusan nih, kalau ada dia enak juga nih cerita. Ya, Ketemu Weki, ya. kan? Soalnya dia tahu sejarahnya juga. Kalau di siang mungkin satu kawan gue almarhum ya, tuh lama di Kogbari, sama satu dia kawan gue juga angkatan gue di siang ya, pakai auto beliau juga mana ada kawan-kawan lain perjuangan ada juga
Banyak juga Om ya 40 ya. Berapa itu waktu kayak 93 mau lagi rame-rame itu kalau saya nggak salah tuh gue lihat. Ya. Lagi puncak-puncaknya juga di 93. Lagi in ya. Lagi hot-hotnya dah istilahnya 80 tuh. Ya, saya akuin dulu lagi zaman 93 sama Diki, kita kompak. Kompaknya dalam arti kata, walaupun rumah kita di Salemba, rumah kita di Kampung Melayu, rumah kita daerah Otista, kita tetap pulang sampai Cililitan dan juga tembusin terus sampai ke kampung. Termasuk Ngikut dulu ya, ngikut dulu. ikut dulu mereka ke sana. Terakhir ininya ya. Sampai titik titik penghabisan. Kayaknya penataran juga sih itu hitungannya. Nah, disitulah hitungan dari Cililitan sampai ke Kampung Rambutan. Banyak titik-titik yang hitungannya sejarahnya juga banyak. Ya. Nah, kalau Iya. perkampungan kan banyak nih perkampungan. Perkampungan mana yang pas paling berat ketemunya tuh? Dari kita pulang atau kita berangkat? Dari pulang biasanya. Kalau pergi kan biasanya kan terlalu rame nih. Siang kan. Pagi lah kalau kita berangkat kan pagi nih. Begitu pulang siang kan tuh mulai rame tuh. Titik mana tuh yang paling sering lah istilahnya paling sering ketemu dah kalau untuk inian. Sering banget di mana? Di Melayu juga. Ya? Melayu zaman kita belum. Belum itu ya. Belum. Jadi ya. Kalau yang gue tahu dan yang pernah gue alamin, kalau untuk kampungan itu pertama kita yang berat sama Tanjung Lengkong. Tanjung Lengkong itu kalau anak batu lewat sekitar jam 7 atau habis maghrib itu dicegah sama anak kampungan situ, mereka senjatanya panah. Kamu Ambon nggak maksudnya ya namanya? Ada kamu Ambon juga kalau nggak salah yang Lengkong ya? Tanjung Lengkong ya, kebanyakan juga sih Ambon ya? orang-orang sebut bakot lah. Iya. Tapi bukannya ada juga sih anak muda jauh? Kalau nggak salah. Ada tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena jujur aja di Tanjung Lengkong itu cukup berat karena posisinya mereka senjatanya dengan jarak jauh tidak menggunakan panah dan anak 40 tetap turun saat itu fight dengan mereka, makanya mereka salut sama anak posisi 40 walaupun pelajar melawan nama yang tua-tua kita itu kita fight dan walaupun ada korban juga. Dan perlu diketahui di buat para netizen apa Marcel Lover. Kalau anak 40 banyak juga yang meninggal, Korban. banyak juga yang cacat, banyak juga yang lukanya membekas sampai sekarang. Makanya kadang-kadang orang suka mengartikan wah anak 40 sering melukai orang. Jangan salah, kita juga dilukai sama rival-rival kita. Banyak ada korban juga lah ya. Ada korban juga. Kayak yang di kampung lain tapi yang di Habib itu. Kayak ada nampak gue yang di Habib kalau waktu itu dari tahun berapa? Hah? Iko kali ya? Masalah. Jeko itu matanya picek sebelah. Nah, iya. Itu kena batu di Nesori. Jadi batu itu menghantam matanya sampai matanya dioperasi dan sekarang bisa satu penglihatan. Banyak juga nih kayak gini nih si Jos nih. Otaknya separoh. Kebanyakan diketok besi gitu. Ketok rambut kali, ketok rambut. Jadi bagi kita itu hanya cerita masa lalu ya. Ya. Kan itu lah cuma pengen tahu sejarah kan. Sejarah awalnya Baris 40 gitu. Terus tracknya dia gimana, ya kan? Nah, gua juga instansiur lah. Dan dulu belum pernah. Gua ngangkat kayak cerita 40. 52 udah belum? 52 udah. 52. Mana nih? Asem? Belum ada. Ya itulah makanya kalau 52 itu sejarahnya kan ada perbedaan. Ya. Ya kan? Yang sebenarnya yang memang real 52 itu kan sebenarnya 52. Ya, itu awal. Ya, Awalnya emang. ya kan? Jadi sebenarnya sih dulu kita kompak ya sama Vulgar. Kompak dari main tunggu-tungguan, ya kan?
Jadi kita sering barengan sama 52 Pugar. Tapi kalau di saat dia keteter di sananya atau dia bikin ulah di sananya, dia kadang-kadang pindah jalur. Bisa dia naik paten atau naik, pokoknya naik bis lain lah. Di sananya daerah sana daerah mana nih? Daerah Bekasi. Oh, Bekasinya. Daerah Bekasinya gitu. Jadi ya gitulah kalau 52 sih sebenarnya mah bisa bagi dua, dibilang bagi dua. Ya, kalau yang udah pernah gua sempat cerita, ya karena emang masanya 52 Asem dengan 52 Pulau Gadung sama-sama banyak, jadi Banyak. nggak mungkin satu bis. Jadi nggak mungkin satu bis. Iya, Jadi emang kebagi dua. Benar. Kebagi dua. Memang itu benar. Sama-sama banyak, jadi bukannya memisahkan diri. Kalau Ya. memisahkan diri, enggak. Tapi emang karena masanya sama-sama banyak, jadi emang nggak bisa digabungkan satu bis. Iya. Iya, memang kalau itu mah benar. Tapi kita dulu mah kita cari tunggu-tungguan. Itu sejarahnya. Oke, untuk Mas Lover, terima kasih untuk hadir di acara Temu Kangen Basis Sus40. Semoga cerita-cerita yang ada di Basis Sus40 ini disikapi dengan nilai positif, jangan disikapi dengan nilai negatif. Karena di Basis Sus40 ini selalu menggaungkan untuk stop tawuran pelajar. Oke semuanya, Basis Sus40 Kami tetap solid. Oh yeah!